Ya, kita lanjutkan. Apakah kemudian tuntutan ribuan kepala desa tersebut dari 6 tahun meminta menjadi 9 tahun ini cukup realistis kalau kita melihat dinamika pemerintahan di desa begitu Pak Menteri? Silakan dilanjutkan tadi poin kedua. Yang kedua, demokrasi di desa itu paling tua. Belum ada pilihan bupati langsung, belum ada pilgub langsung, sudah ada pilkades langsung. Ini yang kedua. Yang ketiga, transparansi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan itu sekarang paling transparan di desa. Bagaimana tidak transparan? Pertama, dalam merumuskan rencana kerja pembangunan, RKP desa, melibatkan namanya yang disebut dengan MUSDES, Musyawarah Desa. Bukan hanya BPD pesertanya. Ya BPD, ya warga miskin, kelompok marginal, kelompok difabel, perempuan, kemudian perwakilan dusun. Itu membahas perencanaan pembangunan desa. Kemudian dituangkan di dalam APBDes. APBDes jadi dipapang di balai desa, di tempat-tempat strategis. Ini loh APBDes desa kita tahun ini. Dana desa sekian, ADD sekian, untuk ini sekian, jelas sekali. Sementara di kabupaten hanya DPRD dan tidak pernah dibuka. Ini adalah satu bentuk pengawasan sehingga masyarakat melihat APBDes yang dipampang itu sudah tahu pembangunan irigasi di dusun ini sepanjang sekian anggarannya 200 juta. Masyarakat sudah bisa lihat, masa sih segitu kok 200 juta. Saya tahu tempatnya itu, langsung bisa cross check ke sana ke lokasi di mana APBDes tadi menunjukkan. Nah, itu adalah satu bentuk yang harus kita kuatkan, semakin hari semakin kita kuatkan hari ini. Dan disitulah yang kemudian begitu proses pembangunan di desa betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau toh kemudian ada hal-hal yang kemudian muncul di permukaan permasalahan ini itu, namanya juga proses. Ya. Nah itulah, makanya dari sini diskusinya kena bergulir panjang. Nah masalahnya yang jadi adalah ya apa tadi bicara tentang pola hubungan, bicara tentang peningkatan standar, bicara tentang penanganan APBDes yang lebih transparan, itu tertutup dengan wacana usulan gimana kalau diperpanjang menjadi 10 tahun. Pertama begini, 10 tahun usulannya. 10 tahun. Saya bilang, ini diskusi sebenarnya, bukan kemudian saya ini berkeputusan, tidak ada keputusan. Menteri tidak boleh mengambil keputusan sebelum ada arahan presiden. Jadi 10 tahun. Saya bilang kalau 10 tahun sampean mintanya berapa periode? Ya kalau 10 tahun 2 periode. 10 tahun 2 periode, 10 kali 2 berapa? 20. Undang-undang desa sekarang berapa? 18. Sampean akan mendapatkan permasalahan karena nambah hal yang sudah berjalan selama 2 tahun. Yang sekarang saja sudah heboh Pak, minta 9 tahun saja sudah heboh. Kita boleh ke Mas Ferry dulu mungkin Mas Ferry. Anda menanggapinya bisa tidak ini disalahgunakan menjadi untuk mengamankan suara politik di bawah Mas Ferry? Berat pertanyaannya. Secara substansi apa yang disampaikan Bang Fahri dan Pak Menteri, banyak poin yang selalu dibicarakan untuk perbaikan pemerintahan desa. Tapi konteks perdebatan utama hari ini adalah soal 9 tahun itu. Maka perlu kita tinjau kenapa kemudian ada pembahasan 9 tahun itu. Saya berkeyakinan karena ini studi keilmuan yang saya geluti, Bang Boni juga, bagaimanapun pembatasan kekuasaan itu penting. Sebagai satuan pemerintahan terendah di desa, lalu memegang banyak simpul-simpul kekuasaan langsung bersentuhan dengan publik di desa, jabatan kepala desa itu penting. Oleh karena itu, bagaimanapun di konsep kekuasaan harus dibatasi. Saya itu agak takjub ya, katakanlah begitu ya, sekumpulan kepala desa yang datang ke ibu kota, ngancam partai politik di 2024. Powerful apa kepala desa ini? KPK saja nggak berani ngancam Bang Fahri waktu jadi anggota DPR. Lalu tiba-tiba ada kepala desa yang ngancam kalau tidak setuju dengan kami 2024 awas. Saya nggak pernah tuh dengar ada institusi pemerintahan satuan terendah lagi ngancam DPR. Kalau ngancam Bang Boni bolehlah ya, saya bolehlah. Siapa kami begitu ya, individual begitu. Ini lembaga perwakilan yang bekerja atas dasar representasi. Tiba-tiba diancam.
Bang Ferry, apakah kemudian Anda melihat bahwa sebenarnya selama ini mungkin jabatan kepala desa ini memang sebegitu kuat dan dijadikan sebagai alat politik? Ya, salah satu yang mengemuka adalah soal dana desa kan. Itu yang menyebabkan kemudian terjadi quote and quote perebutan jabatan kepala desa. Dulu saja sebelum ada dana miliaran sudah diperebutkan, apalagi miliaran. Nah, makanya saya melihat ada konteks yang berbeda ini soal ancaman. Apalagi kalau diingat di putusan nomor 42 PUU 19 Romawi tahun 2021, MK barusan memutuskan jabatan mereka 6 tahun 3 periode. Kenapa disebut 6 tahun 3 periode bukan 9 tahun 2 periode? Jumlahnya sama. Karena harus ada ruang bagi masyarakat di desa untuk evaluasi pimpinannya. Kalau 9 tahun kepanjangan, presiden saja tidak boleh, karena sudah ada angka matematis secara politis dari founding fathers, batasan khas orang Indonesia, karena mereka merasakan bahwa itu 5 tahun. Jadi aneh kalau ada satuan pemerintahan terendah ngomong lebih lama daripada presiden. Padahal mereka yakin mereka lah yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Kata Ketua Abdesi cukup pas 9 tahun untuk membangun desa. Ya, kita tidak bicara cukup tidak cukup. Ini apa ya, semacam psikologi kekuasaan. Tidak pernah ada kekuasaan yang cukup. Oleh karena itu bangunan konstitusionalnya membatasi. Jadi kalau bilang cukup 9 tahun, bagi kepala desa tidak cukup. Bagi warga desa cukup, kalau perlu kurang 4 tahun saja. Karena supaya mereka betul-betul menjaga janjinya dengan publik mereka langsung. Jadi 4 tahun kalau ada tepat janji tidak terpilih lagi. Bayangkan kalau 9 tahun. Kalau 9 tahun tidak nempatin janji, tunggu 3 tahun menjelang 9 tahun. Baru janji dipenuhi semua. 6-nya kemudian dikorupsi gitu ya. Jadi bagi saya perlu diperhatikan betul kenapa ada pembatasan jabatan. Satu lagi isu yang menarik, setuju atau tidak setuju, tapi kalau kita lihat konteks historisnya, beberapa tahun, mungkin dalam hitungan bulan masih ya, Abdesi yang sama mengumumkan meminta presiden 3 periode. Ini harus hati-hati Mas Arya. Kelompok yang sama. Setelah mereka mendapatkan 3 periode di Mahkamah Konstitusi. Lalu ditolak publik semua, muncul wacana baru. Soal 9 tahun, tidak menambah periode, tapi menambah masa jabatan. 2 hal yang berbeda. Perpanjangan masa jabatan. 9 tahun. Saya agak takut tiba-tiba isu 3 periode turun, isu perpanjangan muncul. Abdesi yang sama sebentar lagi akan menyuarakan kalau kami bisa 9 tahun, apa salahnya presiden 9 tahun? Waduh. Nah, Oke. Abdesi yang sama. Nah, jangan-jangan ada transaksi, kalau kalian menolong kami 9 tahun, kami tolong di 2024, kalau perlu tidak jadi 2024, jadinya 9 tahun. Nah, ini problematika yang ya siap. Ya, sampai di sini dulu nih, karena kita perlu juga minta tanggapan juga dari Mas Arya Bima. Betulkah demikian? Ini baru Mas Ferry yang tadi yang sampaikan. Jangan-jangan di luar sana juga banyak yang beranggapan sama. Terlalu didramatisasi sama Mas Ferry ya kan. Padahal ngomongnya santai loh tadi Mas Arya. Iya. Presiden, DPR, konstitusi ya kan. Itu adalah konstitusi, amanah konstitusi. Perubahan konstitusi tidak sederhana memperpanjang masa jabatan kepala desa. Jadi common sense-nya tadi kalau orang Jawa bilang diotak-atikkan supaya gaduk. Kebetulan namanya juga orang pendemo ya kan. Setiap kali demo adalah berusaha mengegulkan keinginannya dengan berbagai argumentasi, dan delala saja, kebetulan saja Mas Ferry yang seorang intelektual menangkap itu sebagai suatu hubungan yang korelatif. Karena yang menyuarakan sama begitu. Ya, kita harus berpandang pada kajian akademis, kajian konstitusi, dan realitas kita di dalam berdemokrasi dalam konteks Indonesia ini. Jadi sangat terpisah antara dinamika politik di tingkat nasional yang fondasinya adalah ideologi dan konstitusi dengan aturan di dalam mengatur kita masa jabatan seorang kepala desa. Jadi saya tidak melihat ada sesuatu hubungan timbal balik
seluruh kepala desa kemarin kan hanya 15 juta. Seluruh datang ke Jakarta juga tidak akan semudah itu. Kemudian bisa langsung mengamandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 45 untuk seorang presiden dengan jabatan 3 periode. Itu nggak nyambung.com. Tapi kalau mau disambung-sambungkan, dinalar-nalarkan, terus kemudian diglorifikasi seolah-olah ada saling keterkaitan, ya monggo-monggo saja. Tapi saya melihat itu sesuatu yang tidak terkait. Kami setuju bukan tanpa alasan ya. Indonesia yang maju karena desa yang kuat. Kita tidak ingin desa itu mundur yang berakibat pada Indonesia yang hancur atau sebaliknya. Maka tadi argumentasi Bung Fakhri sama Pak Menteri dan Bung Ferry banyak benarnya bahwa ini sukses reformasi, ini sukses daripada cara kita berdemokrasi yang melahirkan desentralisasi tingkat 3 atau tingkat 4 ya. Di mana konsepsi desa yang dulu itu dilihat hanya sebagai lebih pada kerumunan atau community masyarakat, sekarang lebih memodernisasi dalam fungsi ekonomi, fungsi politik, fungsi sosial. Bahkan tadi disampaikan triliunan dana akibat reformasi inilah ada gerakan menuju desa yang mandiri, desa yang lebih menjadikan aset-aset desa menjadi resources yang produktif untuk peningkatan kemakmuran rakyat. Nah, kemudian ada satu wacana yang kemarin dikatakan mbok minta 9 tahun. Masuk akal nggak sih ini? Masuk akal atau tidak masuk akal tadi banyak argumentasi yang harus kita bangun. Bagi yang tidak setuju tadi Mas Ferry sampaikan, Bung Fakhri sampaikan pada tingkatan 9 tahunnya. Tapi pada aspek terjadi hal-hal yang menyangkut saat ini terjadi kemajuan desa yang pesat, yang dahsyat, itu adalah suatu hal yang harus menjadi prestasi kita sebagai bangsa. Ya. Prestasi dari partai-partai politik. Ya. Nah, yang saya lihat bahwa dinamika konflik dan integrasi di masyarakat desa di dalam mengenai kontestasi itu memang tidak bisa disamakan dengan tingkat pilgub, pilpres maupun pileg. Ada satu dinamika yang kadar hubungan dan jarak hubungan antara pemilih dan yang dipilih itu ada hubungan yang sangat dekat secara fisik jaraknya. Kadarnya bisa ada faktor Gemenskap, hubungan darah, hubungan kemudian kekerabatan, perkawinan dan lain-lain. Dan di desa itu pilkades itu tidak hanya persoalan dapat jabatan, tapi juga kehormatan. Jadi seolah-olah kalau kalah itu menyangkut kawerian, harga diri, yang itu orang Jawa bisa kehilangan. Atau kalau orang Jawa bisa kehilangan jabatan atau kehilangan uang, tapi kalau kehilangan harga diri itu bayarannya mahal. Gitu. Dan inilah yang kemudian berakibat pada satu proses yang sejak pra pelaksanaan dan pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, konflik baik yang bersifat laten, yang tidak termanifest, yang mulai mendiamkan mantunya, mendiamkan saudaranya, sesama warga RT mulai tidak saling menyapa, bahkan ada puskesmas di wilayah tertentu jembatannya dipotong, ya kan? Ada ekses, saya katakan ini ekses ya, bukan satu produk yang tidak bisa kita abaikan, sehingga desa maju tadi apa perlu kita pikirkan lebih lanjut. Ini yang belum manifest ya, yang belum manifest betul-betul terjadi konflik. Padahal yang menang di dalam pilkades itu yang sebenarnya secara elektoral dia hanya unggul. Tidak seperti pilpres 50% plus 1 itu kan. Tidak seperti pilgub DKI 50% 1. Itu seperti pilgub di luar DKI atau pilkada. Jadi yang menang itu sekitar 38%. Bahkan ada yang 25%. Itu menang. Yang unggul, yang kalah tadi itu jauh lebih banyak. Ya, ini praktek. Saya pernah meneliti waktu kuliah itu konflik dan integrasi pasca pilkades. Ada hal-hal sosiologis yang perlu dipertimbangkan dan dia basis komunitas.
permufakatan pemusyawaratan. Tapi karena proses elektoral ini, pendulangan suara, itu demikian keras. Belum Bang Fakhri mungkin juga tahu, Bang Ferry juga tahu, keterlibatan yang menyangkut sudah jadi taruhan penjudi. Bahkan siapa yang diunggulkan, itu dipakai botoan itu. Itu dipakai taruhan. Bahkan bisa, penjudi bisa membalikkan suara elektoral money politik yang sudah dikeluarkan itu karena taruhan di atas. Tapi sekali lagi ini ekses ya. Tapi ekses juga harus kita perhatikan. Karena seperti ini Mas Arya, setelah adanya aksi unjuk rasa para kades tersebut, cepat reaksi dari pemerintah. Bahkan melalui Mas Budiman Sujatmiko mengatakan Presiden setuju masa jabatan jadi 9 tahun. Itu betul tidak? Kita butuh penegasan soal itu. Sesaat lagi Mas Arya dijawab, tapi kita harus jeda dulu Kita hanya di tahan Carta dulu Mas Demokrasi Arya, Indonesia. terima kasih.